Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengerjakan tugas dari mata kuliah pengantar psikologi sosial dengan dosen pengampu Ibu Kurniati Zainuddin SPC MA. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Alfia dengan NIM 230701501025 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang Viro, yaitu teori 3 dimensi tentang tingkah laku antar pribadi. Viro adalah singkatan dari Fundamental Interpersonal Relation Orientation, atau orientasi dasar dari hubungan-hubungan antar pribadi. Teori ini dikemukakan oleh Sachs pada tahun 1955 dan 1958. Teori ini pada dasarnya mencoba menerangkan perilaku-perilaku antar pribadi dalam kaitannya dengan orientasi atau pandangan masing-masing individu kepada individu yang lain. Ide pokok dari teori ini adalah setiap orang mengorientasikan dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu, dan cara ini adalah faktor utama yang mempengaruhi perilakunya dalam hubungan antar pribadi. Teori ini bermula dari minat Sachs terhadap pembentukan kelompok-kelompok kerja yang efektif. Pengamatannya terhadap proses pembentukan kelompok ini kemudian sangat dipengaruhi oleh karya Bion dan Red, sehingga tidak mengherankan jika teori Sachs ini sangat berbau psikoanalisis. Sachs menguraikan teori Viro ke dalam 4 postulat dan beberapa prinsip. Postulat pertama yaitu tentang kebutuhan antar pribadi. Setiap orang mempunyai 3 kebutuhan antar pribadi, yaitu inklusi, kontrol, dan afeksi. 3 kebutuhan ini adalah 3 rangkaian perilaku antar pribadi yang dapat menerangkan gejala-gejala antar pribadi. Postulat 2 tentang kesinambungan hubungan. Perilaku seseorang dalam hubungan antar pribadi akan sama dengan perilaku yang mereka alami dalam hubungan terdahulu, khususnya hubungan dengan orang tua. Dalam postulat kedua, terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip Kajian dan identifikasi. Prinsip Kajian adalah jika orang dewasa melihat posisinya dalam hubungan antar pribadi sama atau serupa dengan posisi hubungan anak dan orang tua, maka reaksi orang dewasa tersebut akan serupa dengan perilakunya terhadap orang tua pada masa anak-anak. Dan pada prinsip identifikasi, jika orang dewasa berada dalam suatu hubungan antar pribadi yang serupa dengan posisi orang tua dalam hubungan orang tua dan anak, maka ia akan melakukan perilaku yang sama dengan perilaku orang tuanya pada masa tersebut. Postulat ketiga, tentang kompatibilitas. Jika kompatibilitas sebuah kelompok yang dimisalkan dengan N lebih besar dari kelompok lainnya yaitu N, maka pencapaian tujuan N akan melebihi N. Postulat keempat tentang perkembangan kelompok, yaitu pembentukan dan perkembangan hubungan suatu kelompok akan selalu mengikuti urutan yang sama. Pada postulat keempat terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip integrasi dan prinsip pencairan kelompok. Pada prinsip integrasi kelompok, sejak saat kelompok dimulai sampai berakhir, terdapat 3 interval yang berlaku berturut-turut, dan kemungkinan siklus ini akan berulang kembali, yaitu inklusi, kontrol, dan afeksi. Pada prinsip pencairan kelompok, pada periode setelah diperkirakan saat akhir kelompok, urutan dari wilayah interaksi kemungkinan akan terjadi kebalikannya, yaitu dari afeksi, kontrol, kemudian inklusi. 3 kebutuhan antar pribadi. Adanya hubungan yang sejajar antara kebutuhan biologis dan kebutuhan antar pribadi terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama, kebutuhan biologis, merupakan syarat tercapainya hubungan yang memuaskan antara organisme dengan lingkungan fisiknya. Sedangkan pada kebutuhan antar pribadi merupakan syarat untuk membentuk hubungan yang memuaskan antara manusia dengan lingkungan kemanusiaan. Yang kedua, penyakit fisik dan kadang kematian, disebabkan oleh pemuasan kebutuhan biologis yang tidak adekuat. Dan pada penyakit mental dan juga kadang kematian,
disebabkan oleh pemuasan kebutuhan antar pribadi yang tidak adekuat. Yang ketiga, organisme. Memiliki cara tertentu untuk menyelesaikan diri terhadap kekurangan kepuasan biologis maupun antar pribadi. Jadi, ketika seorang anak kekurangan pemuasan kebutuhannya, maka ia akan mengembangkan suatu pola perilaku tertentu untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Dan pola perilaku ini akan menetap dan akan terbawa hingga dewasa. Kemudian tipe-tipe tingkah laku antar pribadi. Menurut Schatz, tingkah laku antar pribadi dipengaruhi oleh hubungan orang tua dan anak. Kadar pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini akan membentuk berbagai macam perlakuan antar pribadi. Yang pertama, tipe-tipe perilaku inklusi. Inklusi sendiri adalah rasa ikut saling memiliki dalam situasi kelompok kebutuhan yang mendasari dalam hubungan memuaskan dengan orang lain. Yang pertama, perilaku sosial. Perilaku ini muncul ketika kebutuhan akan inklusi kurang terpenuhi. Contohnya sering diajukan saat semasa kecil oleh keluarga. Orang yang mengalami ini akan cenderung menghindari hubungan dengan orang lain, tidak mau ikut dalam kelompok, dan menjaga jarak antara dirinya dengan orang lain. Yang kedua, perilaku terlalu sosial. Perilaku ini sama dengan perilaku kurang sosial karena juga disebabkan oleh kurangnya inklusi. Namun, perilakunya sangat berlawanan. Orang yang terlalu sosial cenderung akan memenuhi diri secara berlebihan, selalu menarik perhatian orang, dan memaksa dirinya untuk diterima dalam kelompok. Yang ketiga, perilaku sosial. Perilaku ini tumbuh pada orang yang masa kecilnya terpenuhi dan cukup merasa puas akan kebutuhan-kebutuhan inklusinya, dan ia tidak memiliki masalah dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua, tipe-tipe perilaku kontrol. Kontrol adalah aspek pembuatan keputusan dalam hubungan antar pribadi. Yang pertama, perilaku abdikan. Orang yang berperilaku jenis ini akan merasa dirinya tidak mampu membuat keputusan, dan orang lain pun akan mengetahui akan kelemahan ini, sehingga ia akan cenderung menghindari membuat keputusan dalam hubungan antar pribadinya. Yang kedua, perilaku otokrat. Perilaku ini terdapat kecenderungan mendominasi orang lain. Ia ingin selalu mendapat dan menduduki posisi-posisi di atas, dan ingin membuat semua keputusan bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk orang lain. Yang ketiga, perilaku demokratis. Perilaku ini adalah perilaku yang ideal. Orang yang memiliki perilaku ini biasanya selalu berhasil untuk memecahkan berbagai persoalan dalam hubungan antar pribadi. Terdapat atau berlaku patologis dari tipe kontrol. Yang pertama yaitu psikopat, yaitu orang yang tidak mau menerima segala kontrol dalam bentuk apapun. Yang kedua, ketaatan yang posesif. Ketaatan yang obsesif, yaitu terlalu taat terhadap segala kontrol yang datang dari luar. Ketiga, tipe-tipe perilaku afeksi. Afeksi adalah pengembangan keterikatan emosional dengan orang lain. Kebutuhan dasarnya yaitu hasrat untuk disukai dan dicintai. Ekspresi tingkah lakunya dapat berupa positif dan juga negatif. Yang pertama, perilaku perang pribadi. Pada perilaku ini, orang tersebut cenderung ingin menghindari hubungan pribadi yang terlalu dekat, dan jika ramah pun hanya dibuat-buat saja, padahal secara emosional, ia tetap menjaga jarak. Yang kedua, perilaku terlalu pribadi. Orang yang memiliki perilaku ini menginginkan hubungan emosional yang sangat erat, bahkan terlalu intim. Jadi saat ia berkawan, ia terkadang akan menuduh kawannya tidak setia jika temannya tersebut berteman dengan orang lain. Yang ketiga, perilaku pribadi. Perilaku ini adalah perilaku yang ideal. Orang yang memiliki perilaku ini dapat bertindak tepat dan selalu merasa senang dalam hubungan emosi yang dekat maupun yang renggang. Terdapat perilaku patologis dari tipe afeksi ini, yaitu psikoneurosis. Kemudian kompatibilitas.
Istilah ini digunakan untuk menunjukkan derajat hubungan antara dua orang atau lebih, dan dapat dikatakan kompatibel jika mereka bisa bekerja sama dengan serasi. Yang pertama, jenis-jenis kompatibilitas. Yang pertama, kompatibilitas saling terkait. Kompatibilitas jenis ini antara dua orang jika derajat perilaku yang ditunjukkan maupun yang diharapkan oleh salah satu pihak persis sama dengan yang ditunjukkan atau diharapkan oleh pihak lain. Yang kedua, kompatibilitas salah satu unsur. Terdapat 3 bidang, yaitu afeksi, kontrol, dan inklusi. Pada bidang afeksi, kompatibilitas maksimum tercapai jika orang yang ingin mengekspresikan afeksi bertemu dengan orang yang ingin mendapat afeksi. Di bidang kontrol, tercapai jika orang yang ingin mendominasi orang lain berjumpa dengan orang yang ingin diatur. Dan pada bidang inklusi, kompatibilitas tercapai jika orang yang ingin melakukan kegiatan yang membutuhkan pengikut berjumpa dengan orang yang ingin disertakan. Yang ketiga, kompatibilitas timbal balik. Diukur dengan derajat ekspresi yang ingin ditunjukkan oleh salah satu pihak dalam salah satu dari 3 bidang kebutuhan dengan kadar harapan dari pihak yang lain. Yang kedua, terdapat 9 teorem tentang kompatibilitas. Yang pertama, jika ada dua pasangan yang kompatibilitasnya berbeda, maka pasangan yang lebih kompatibel akan lebih cenderung untuk saling menyukai dalam hubungan antar pribadi secara berkelanjutan. Yang kedua, jika ada dua kelompok yang kompatibilitasnya berbeda, maka hasil dari yang lebih kompatibel akan melampaui atau melebihi yang kurang kompatibel. Yang ketiga, jika ada dua kelompok yang berbeda kompatibilitasnya, maka yang lebih kompatibel akan lebih erat dari yang kurang kompatibel. Keempat, jika sebuah kelompok terdiri dari dua atau lebih subkelompok yang tidak kompatibel, maka setiap anggota akan lebih suka bekerja sama dengan anggota lain dari sekelompoknya sendiri. Yang kelima, pada kelompok yang tidak kompatibel, anggota dari kelompok yang terlalu pribadi cenderung akan lebih saling menyukai dari kelompok yang kurang pribadi. Keenam, pada kelompok yang tidak kompatibel, anggota subkelompok yang terlalu pribadi akan cenderung terlalu tinggi dalam memperkirakan kemampuan dari orang lain yang paling disukainya. Ketujuh, pada kelompok yang kompatibel, orang-orang yang dinilai sebagai fokus kelompok dan orang yang diperkirakan sebagai anggota pendukung akan saling menilai tinggi dalam rangka kerjasama yang baik. Yang kedelapan, orang-orang yang menjadi fokus dalam kelompok akan dipilih menjadi pemimpin oleh anggota yang lain. Yang kesembilan, pengaruh kompatibilitas terhadap produktivitas bervariasi, tergantung derajat saling berkaitannya. Ketiga, bidang kebutuhan. Selanjutnya, yang terakhir, perkembangan kelompok. Rumusan Sachs tentang perkembangan kelompok dipengaruhi oleh teori dari Bennis dan Shepard. Antara kedua teori, mungkin perbedaannya hanya terletak pada tahap inklusi yang ditambahkan pada teorinya. Terdapat 3 tahapan dalam perkembangan kelompok. Tahap-tahap tersebut adalah inklusi, kontrol, dan afeksi. Ketiga tahap ini dapat terjadi beberapa kali, dan saat kelompok mendekati masa akhirnya, barulah terjadi urutan terbalik, yaitu afeksi diikuti dengan kontrol dan diakhiri dengan inklusi, atau yang lebih tepat disebut eksklusi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang Viro. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.